Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar hukum sebab akibat? Hukum sebab akibat menegaskan bahwa akibat hanya akan terjadi karena ada sebab. Contoh, kenyang itu hanyalah akibat, sedangkan makan adalah sebab. Kita tidak perlu berjuang bagaimana supaya kenyang, karena kenyang itu otomatis terjadi setelah kita makan. Itu artinya fokus kita bukan pada akibatnya, tetapi pada sebabnya. Permasalahannya adalah kita seringkali gagal untuk membedakan mana sebab, mana akibat. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau kita mempelajarinya, misalnya diberkati itu adalah akibat. Berbuah itu adalah akibat. Berhasil itu adalah akibat. Ketaatan pun adalah sebuah akibat. Menurut saya, agama selalu menekankan pada akibat tanpa pernah berfokus pada sebab. Pagi ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang ketaatan. Ketaatan adalah sebuah akibat. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa yang kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Kasih itu adalah sebab, sedangkan ketaatan adalah akibat. Saya sudah jelaskan di atas bahwa akibat itu tidak perlu diperjuangkan. Sama seperti kenyang, otomatis terjadi setelah kita melakukan sebab, yaitu makan. Beberapa waktu yang lalu saya memberi contoh tentang Pak Gembala yang melakukan sesuatu yang sangat berat di mata kita, bahkan di mata semua orang. Pertanyaannya adalah apa yang mendorong Pak Gembala melakukan sesuatu yang berat itu? Saya meyakini jawabannya adalah karena kasihnya kepada Ibu Gembala. Saya yakin tidak ada orang yang mendorong atau memaksa Pak Gembala untuk melakukan semua itu. Saya meyakini itu murni karena kasihnya kepada Ibu Gembala. Apa pelajarannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan buat kita? Sesuatu yang berat dan beresiko akan kita lakukan jika kita sedang dikuasai oleh kasih dan tanpa perlu didorong-dorong oleh orang lain. Bagaimana dengan ketaatan kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Mengapa ketaatan kita terlihat begitu berat? Bahkan seringkali kita harus didorong-dorong untuk taat. Kita seringkali mengalami problem dalam ketaatan. Jawabannya menurut saya karena kita sebenarnya sedang mengalami krisis kasih. Krisis kasihlah yang membuat ketaatan kita kepada Tuhan menjadi sesuatu yang berat. Selama ini kita selalu mendorong dan menekankan supaya orang taat. Kita mendorong orang lain untuk taat. Ayo taat sama Tuhan. Ayat ini katakan bahwa sebab inilah kasih kita kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Coba kita jawab dengan jujur Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Perintah Tuhan itu berat atau ringan? Kacamata daging itu berat. Tapi ternyata Tuhan berkata kasih kita kepada Allah membuat perintahnya tidak berat. Aneh, waktu kita mengasihi seseorang, kita akan melakukan sesuatu yang diinginkan orang tersebut dan tidak ada hal yang berat di mata kita. Tapi berbeda, begitu kita mulai mengalami pengeroposan kasih terhadap orang tersebut, khususnya mungkin pasangan kita, yang tadinya kita rasa begitu sangat ringan, tiba-tiba bisa berubah menjadi berat. Pernah melihat orang yang sedang jatuh cinta? Orang jatuh cinta melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Kalau kita melihatnya, apa gak berat? Waktu kita berkata kepada orang tersebut, orang itu akan berkata, apanya yang berat? Mengapa orang tersebut tidak merasa berat? Karena orang itu sedang dikuasai kasih atau cinta. Jadi sebenarnya perjuangan kita bukan bagaimana supaya taat, tapi bagaimana mengasihi Tuhan secara konsisten setiap hari. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, ketaatan bukanlah sesuatu yang berat untuk dijalani. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cek apakah kita masih mengasihi Tuhan? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya ketaatan bukanlah sesuatu yang berat untuk dijalani. Jadi sekali lagi, jangan berfokus pada akibatnya. Berfokuslah pada sebab. Jangan berfokus pada ketaatannya, tapi berfokuslah kepada kasihnya kepada Tuhan. Ketaatan otomatis terjadi ketika kita konsisten mengasihi Tuhan setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita.